Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Laila Sari SAG MPD. Kami akan membahas materi yang berjudul menguraikan sosiokultural pendidikan masyarakat Mekah dan Madinah pada masa Rasulullah. Kami beranggota kelompok saya Salbia Mahtelo dan Afra Kaila Nabila Safitri. Latar belakang pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam membangun peradaban yang maju dan berbudaya. Pada masa Rasulullah, pendidikan di Mekah dan Madinah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Mekah dan Madinah memiliki kondisi sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda. Namun setelah Islam hadir, terjadi perubahan besar dalam pola pendidikan yang tidak hanya mencakup ilmu agama tetapi juga aspek sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Mekah dan Madinah. Pertama, masyarakat Mekah. Sebelum Islam, masyarakat Mekah dikenal sebagai masyarakat yang hidup dalam sistem kesukuan yang kuat. Mereka memiliki struktur sosial yang dominan oleh kaum Quraisy sebagai golongan elit. Budaya mereka dipengaruhi oleh perdagangan, karena Mekah adalah pusat perdagangan di Jazirah Arab. Namun praktik jahiliyah seperti menyembah berhala, kesenjangan sosial, dan rendahnya perhatian terhadap pendidikan masih sangat dominan. Kedua, masyarakat Madinah. Berbeda dengan Mekah, Madinah terdiri dari berbagai suku, termasuk suku Aus dan Khazraj dari bangsa Arab, serta suku Yahudi seperti Bani Nadhir, Bani Quraisyah, dan Bani Zainuqa. Kondisi sosial di Madinah lebih dinamis, tetapi sering terjadi konflik antara suku. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kota ini menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam yang lebih sistematis. B. Sistem pendidikan di Mekah dan Madinah pada masa Rasulullah. Yang pertama, pendidikan di Mekah. Pada tahap awal, pendidikan di Mekah masih bersifat privat, dilakukan secara langsung oleh Rasulullah di rumah-rumah seperti Darul Arqam. Materi pendidikan berfokus pada tauhid, akhlak, dan pembinaan karakter umat Islam. Tantangan umat dalam pendidikan di Mekah adalah tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy terhadap para pengikut Islam. 2. Pendidikan di Madinah. Setelah hijrah, Rasulullah membangun sistem pendidikan yang lebih berstruktur, seperti pendirian Masjid Nabawi yang juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Pendidikan di Madinah melibatkan lebih banyak sahabat yang menjadi guru bagi umat Islam, seperti Abdullah bin Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah juga memerintahkan umat Islam untuk belajar membaca dan menulis, bahkan tawanan perang Badar yang bisa membaca dan menulis diberi kesempatan bebas jika mereka mengajarkan keterampilan terhadap kepada kaum muslim. Pendidikan di Madinah berkembang pesat dengan adanya konsep ukhuwah Islamiyah yang memperkuat solidaritas sosial dan intelektual di kalangan umat Islam. C. Pengaruh Islam terhadap pendidikan masyarakat Mekah dan Madinah. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Islam menghapus kesenjangan sosial yang tajam dan mengajarkan nilai persamaan,
atau egalitarianisme. Ilmu pengetahuan mulai dihargai sebagai bagian dari ibadah, yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kaum perempuan mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan sebagai dicontohkan oleh Aisyah. 2. Lahirnya lembaga pendidikan Islam. Konsep madrasah dan halaqah mulai berkembang di masjid-masjid sebagai pusat pembelajaran. Ilmu tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga merambah ke bidang lain seperti ilmu administrasi, sosial, ekonomi Islam. Pembentukan generasi ulama dan cendekiawan Muslim. Pendidikan di Madinah menghasilkan banyak sahabat yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, seperti Ibnu Abbas dalam tafsir, Abu Hurairah dalam hadis, dan Khalid bin Walid dalam strategi militer. Pendidikan berbasis wahyu menjadi dasar dalam pembentukan peradaban Islam yang maju dan masa berikutnya. Masa Rasulullah di Mekah dan Madinah mengalami perkembangan yang pesat, terutama setelah hijrah ke Madinah. Mekah yang awalnya didominasi oleh budaya jahiliyah mengalami perubahan besar dengan masuknya Islam. Meskipun pengalaman banyak tantangan, sementara itu Madinah berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang lebih terstruktur. Dengan masjid sebagai pusat pembelajaran, Islam membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan dalam dunia pendidikan. Konsep egalitarianisme, kewajiban menuntut ilmu, serta menghapus diskriminasi dalam pendidikan menjadi fondasi utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Demikian materi singkat dari kami. Terima kasih. Wallahumma fiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.